Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 26 Maret 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, dalam hidup bermasyarakat, kita menemukan banyak pribadi yang belum dewasa dalam menerima perbedaan. Seringkali perbedaan menimbulkan pertengkaran, permusuhan, dan kadang juga pembunuhan. Kita masih begitu sempit memahami perbedaan. Perbedaan sebagai sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama dianggap menjadi masalah. Karena banyak di antara kita yang menyempitkan pemahaman bahwa yang paling benar adalah dirinya, kelompoknya, sedangkan yang lain itu salah. Kisah ini juga diceritakan dalam Injil hari ini. Orang-orang Yahudi belum bisa menerima perbedaan. Mereka berpegang teguh pada ajaran mereka. Di luar itu dianggap salah. Sehingga kehadiran Yesus dianggap sebagai musuh bagi mereka. Maka tidak mengherankan Injil mengatakan orang-orang Yahudi mau melempar Yesus dengan batu. Mereka tidak peduli apapun yang sudah dilakukan oleh Yesus pada banyak orang. Yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dihidupkan. Semuanya tidak ada arti bagi mereka. Karena fanatisme, maka tertutuplah mata hati mereka akan semua kebaikan dan cinta yang dibuat Yesus. Saudaraku terkasih, kisah inilah kisah kita. Sering kita juga demikian. Kadang kita merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, paling berkuasa. Kita memiliki pemikiran sendiri, sehingga apapun yang dari luar yang kita anggap salah, yang benar cuma kita. Saudara yang terkasih, kisah ini akan terus berkembang dalam kehidupan kita. Orang merasa diri paling baik dan benar dan sulit menerima perbedaan. Berhadapan dengan semuanya itu, Injil memberikan pencerahan pada kita akan satu hal, yakni sikap rendah hati. Sikap yang mau terbuka, sikap yang mau menerima, menghargai perbedaan. Sikap di mana kita mau lebih tulus menghargai sesama kita yang lain. Sikap rendah hati memang sulit diwujudkan dalam kehidupan kita. Karena ada ego yang begitu tinggi, karena gengsi untuk mengakui kehebatan orang lain. Maka hari ini saudaraku yang terkasih, kita ingin belajar bersama bahwa kita bukan hidup sendirian. Kita hidup dalam sebuah komunitas. Kita hidup dalam sebuah masyarakat. Dan dalam masyarakat itulah bukan hanya kita sendiri, tapi banyak orang dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Di sanalah sebenarnya medan bagi kita untuk menunjukkan bagaimana sikap sebagai murid Yesus yang baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, walaupun orang membenci dia, orang marahi dia, orang mengusir dia, ia tetap menerima mereka dengan penuh sukacita. Dan inilah yang perlu dibangun oleh kita terus-menerus dalam kehidupan kita. Sebagai orang Katolik, sebagai murid Yesus, sikap Yesus itulah yang perlu kita bangun. Bahwa mereka adalah saudara kita. Mereka adalah orang yang perlu didengar. Mereka adalah orang yang perlu dihargai. Mereka adalah orang yang perlu dihormati. Bukan hanya untuk kita saja minta mereka hormati, tapi kita juga mau rendah hati menerima dan menghargai mereka. Sebuah kebersamaan akan menjadi indah kalau kita terbuka dan terus menjadi pribadi yang rendah hati. Menghargai sesama kita bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara dalam kehidupan kita. Marilah saudaraku terkasih, jadilah kebersamaan sebagai momen anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Bahwa perbedaan adalah Allah yang menciptakan semuanya itu, dan kita membuka hati untuk perbedaan, menerimanya, dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama yang lain. Semoga tetap menjadi orang yang terbuka dan rendah hati dalam hidup. Amin. Dan semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.